Baik, kita mulai saja materi kita hari ini di hari kedua dalam rangka latihan dasar kepemimpinan untuk pengurus OSIS tahun pelajaran 2020-2021, di mana untuk hari yang kedua ini materi yang akan tersajikan yaitu materi mengenai penguatan pendidikan karakter atau gerakan penguatan pendidikan karakter. Dan saya sangat mengharapkan, sekali lagi saya sampaikan kepada Ananda semuanya bahwa tentunya nanti di akhir pembelajaran kita atau akhir kegiatan kita itu akan Anda diarahkan untuk membuat suatu rangkuman dari mulai materi pertama yang disajikan oleh pemateri sampai dengan materi yang terakhir nantinya di hari ketiga yang Ananda terima, kemudian nanti dikumpul melalui pembina OSIS-nya. Ananda sekalian, terima kasih yang sudah bergabung hari ini. Sudah ada 26 orang yang sudah bergabung, dan masih kita menunggu rekan-rekannya yang lain, teman-temannya yang lain yang mungkin masih kesulitan untuk masuk di room ini. Hari ini saya akan menyajikan mengenai materi penguatan pendidikan karakter. Nah, sekarang sebelum kita lebih jauh mengenai penguatan pendidikan karakter itu, kita akan melihat dulu Mars PPK yang mungkin untuk kelas 8 dan kelas 9 itu sudah tidak asing lagi di telinganya, tapi mungkin yang kelas 7 masih waktu di tingkatan SD mungkin masih jarang mendengarkan Mars PPK. Untuk itu saya akan memperdengarkan sambil memperkenalkan kepada Ananda yang masih asing atau belum terlalu hafal mengenai Mars PPK. Oke, kita lanjut Ananda. Dari materi yang tadi, untuk materi hari ini yaitu mengenai gerakan penguatan pendidikan karakter.
ada beberapa hal yang perlu kita hindari tentunya dalam kegiatan-kegiatan kita selaku pengurus OSIS, khususnya biasanya terjadi pada saat misalnya MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah yang dulu disebut dengan MOS. Ya. Ada beberapa kegiatan yang harus dihindari karena sudah bertentangan dengan proses penguatan pendidikan karakter. Yang pertama yaitu seperti yang tergambar di slide atau di tampilan yang Anda terima, yaitu yang pertama perundungan, kemudian yang sering juga terjadi adalah tawuran, dalam artian bahwa tawuran ini bisa saja terjadi tawuran antar sekolah ataukah tawuran antar kelas dalam satu sekolah. Ini yang masih sering terjadi di dunia pendidikan kita. Kemudian ada sikap mencontek, ya. Lalu kita bergame online, apalagi sekarang dalam kondisi pandemi COVID-19, tentunya melihat dari keseharian siswa itu sepertinya terlalu sering melakukan kegiatan seperti game online. Ini akan mempengaruhi kejiwaan Ananda semua, apalagi kalau game online-nya itu dalam bentuk game online yang sifatnya ada unsur kekerasan di dalamnya. Karena biasanya saya lihat dalam game online ini ada beberapa permainan-permainan, salah satunya yang bersifat unsur kekerasan, dan ini mempengaruhi psikologi daripada yang memainkan game tersebut. Kemudian merokok. Ini merokok ini tentu juga di label rokok di situ yang dijual di warung-warung atau di toko-toko itu sudah ada tertera bahwa merokok dapat merusak kesehatan. Ya, itu adalah imbauan dari pemerintah, tetapi masih banyak orang-orang yang tidak menyadari daripada bahaya daripada rokok tersebut. Kemudian ini saya perlihatkan salah satu video. Video ini memuat satu siswa atau seorang siswa yang melakukan hal yang tidak terpuji kepada gurunya. Dan ini sangat-sangat tidak bisa dicontoh. Ya. Jangan sekali-kali Ananda semua melakukan hal-hal seperti ini. Karena ini merupakan guru Anda itu adalah pengganti orang tua Anda di sekolah. Hormatilah guru Anda, karena ilmunya akan menjadi berkah selama Ananda semua masih menghormati dan menghargai gurunya. Bagaimanapun pintarnya kamu, kalau kamu tidak mempedulikan lagi gurumu, tidak menghargai lagi gurumu, tidak menghormati gurumu, maka yakin dan percaya tidak ada keberkahan ilmu yang kamu terima. Yakin dan saya yakin itu. Ini adalah salah satu contoh yang tidak terpuji yang saya ingin sampaikan, mohon jangan ditiru. Termasuk video yang kedua yang saya ingin tampilkan di layar Anda. Mohon maaf, sedikit ada gangguan. Ini juga adalah kegiatan yang tidak terpuji, yang melakukan hal-hal yang buruk terhadap temannya, teman kelasnya. Ini sering terjadi, ya, sering terjadi, apakah itu sifatnya membuli ataukah sifatnya dalam bentuk kekerasan seperti yang tertera di video ini. Saya stop karena sudah kurang bagus. Saya hanya memperlihatkan sekilas dengan harapan bahwa Ananda mohon tidak mencontoh beberapa video yang saya tampilkan tadi yang merupakan tindakan-tindakan yang bisa dikatakan tidak beradab, ya, tidak beradab, tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Kemudian saya lanjut.
penguatan pendidikan karakter atau biasa disebut dengan PPK. Pengertian atau definisi daripada gerakan penguatan pendidikan karakter atau PPK itu adalah gerakan pendidikan di sekolah untuk memperkuat karakter melalui harmonisasi olah hati, kemudian olah rasa, kemudian olah pikir, kemudian olahraga dengan melibatkan atau pelibatan publik. Dalam artian ini pelibatan seluruh pemangku kepentingan yang ada di sekolah, apakah itu orang tua siswa, ataukah siswa itu sendiri termasuk guru, kepala sekolah, pengawas, dan seluruh stakeholder yang memiliki keterlibatan dalam peningkatan penguatan pendidikan karakter yang ada di sekolah tersebut. Dan ini merupakan salah satu gerakan nasional revolusi mental yang dari awal sudah dicanangkan oleh Bapak Presiden dalam bagaimana memberikan warna yang baru di dunia pendidikan kita, khususnya dalam penguatan pendidikan karakter. Kemudian urgensinya, di mana nantinya diharapkan yang pertama akan pembangunan SDM merupakan fondasi pembangunan bangsa. Ini tentunya kalau sumber daya manusia daripada suatu negara itu rusak, maka yakin dan percaya bangsa tersebut tidak mampu bersaing dengan bangsa-bangsa yang lain. Kemudian yang kedua, menuju generasi emas 2045 dengan dibekali keterampilan abad 21, di mana di keterampilan yang dimaksud tersebut, yang pertama adalah literasi dasar, kemudian ada istilah kompetensi 4C, critical thinking, creativity, communication, dan kolaborasi. Inilah 4C ya, yang biasa disingkat dengan 4C. Kalau di bahasa Indonesia kan ini adalah berpikir kritis, kemudian kreatif, kemudian berkomunikasi dengan baik, kemudian dapat bekerja sama atau berkolaborasi dengan baik. Kemudian yang ketiga, membekali siswa menghadapi kondisi degradasi moral. Seperti yang tadi di dua tayangan video di awal materi kita hari ini sudah terjadi degradasi moral. Degradasi budaya pekerti. Kenapa? Salah satu video tadi, di video yang pertama, adanya seorang siswa yang melakukan pembangkangan atau melakukan hal-hal yang tidak terpuji kepada gurunya. Kemudian di video kedua, adanya beberapa atau sekelompok siswa yang melakukan hal yang tidak terpuji atau kekerasan kepada teman kelasnya yang tadinya kita lihat terjadi dalam kelas. Ini yang bagaimana bisa tidak terjadi hal-hal seperti ini lagi dengan cara membekali siswa menghadapi kondisi degradasi moral ini, yang biasanya dalam bentuk pembiasaan yang sifatnya dibungkus dalam penguatan pendidikan karakter. Biasanya di sini pembiasaan yang dilakukan kalau berhubungan dengan penguatan tentang kepercayaan atau mengamalkan kepercayaan kepada agama yang dianut, biasanya kalau dalam Islam itu seperti yang sering kita lakukan dulu di sekolah kita di SMP Negeri 1 Sengkang pada saat masih tatap muka langsung, misalnya kegiatan zikir, kegiatan salat duha, kemudian kegiatan salat duhur secara berjamaah. Ini adalah pembiasaan yang positif, yang dimana tujuannya membekali siswa untuk bagaimana menghadapi kondisi degradasi moral yang terjadi sekarang ini. Selanjutnya, ada beberapa hal yang terkait dalam penguatan pendidikan karakter ini. Yang pertama, mengenai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 tentang pendidikan nasional berfungsi mengembang kemampuan dan membentuk watak daripada peradaban bangsa.
Kemudian yang kedua, agenda nawacita nomor 8, di mana penguatan revolusi karakter bangsa melalui budi pekerti, pembangunan karakter peserta didik sebagai bagian dari revolusi mental. Kemudian yang ketiga ada Trisakti, di mana mewujudkan generasi yang berkepribadian dan berkebudayaan. Kemudian RPJMN 2015-2019, yaitu penguatan pendidikan karakter pada anak-anak usia sekolah. Kemudian mempersiapkan generasi emas di tahun 2045 yang bertakwa, kemudian nasionalis, tangguh, mandiri, memiliki keunggulan bersaing secara global. Kemudian yang terakhir yaitu arahan khusus dari Presiden kepada Mendikbud tentang penguatan pendidikan karakter. Selanjutnya tantangan apa yang kita hadapi khususnya di masa sekarang ini. Yang pertama adalah optimalisasi pengembangan potensi siswa secara harmonis. Jadi melalui keseimbangan olah hati, olah pikir, olahraga, itu kita kembangkan potensi sesuai yang mungkin akan olahraga basket, maka akan dituntun untuk bagaimana dia menjadi pemain basket yang baik. Kemudian mungkin ada yang senang di mata pelajaran matematika, sehingga dia dituntun untuk bagaimana bisa berkembang dan mengembangkan potensinya di bidang mata pelajaran matematika. Kemudian ada juga yang di bidang seni, seperti itu. Jadi itu optimalisasi pengembangan potensi siswa secara harmonis. Kemudian besarnya populasi siswa, guru dan sekolah yang tersebar di Indonesia. Kita tahu negara kita adalah salah satu negara kepulauan yang banyak kali tersebar di seluruh Nusantara ini, banyak sekali sekolah, sehingga tentunya populasi siswa dan guru juga banyak, sehingga ini akan menjadi tugas kita bersama, bukan cuma tugas pemerintah, tetapi tugas kita bersama termasuk juga orang tua siswa harus memberikan dukungan penuh terhadap program pendidikan karakter ini. Kemudian membangun sinergi dan tanggung jawab terhadap pendidikan karakter anak antar sekolah, orang tua, dan masyarakat. Ini tadi yang saya katakan bahwa untuk menguatkan pendidikan karakter ini bukan seolah-olah hanya diserahkan ke pihak sekolah saja untuk menjadi tugasnya, tetapi di sekolah, tua, kemudian masyarakat secara umum, bagaimana dia bisa bertanggung betul-betul bisa menemukan yang namanya pendidikan karakter khususnya di, dan ini nanti akan juga ada efeknya bagaimana nanti sikap siswa setelah berada di rumah. Ini akan menjadi tanggung jawab penuh oleh orang tua, dan kita sangat berharap bahwa dalam penguatan pendidikan karakter ini, sekolah, orang tua, dan masyarakat umum itu akan betul-betul bersinergi dan bertanggung jawab terhadap pendidikan karakter anak. Kemudian tantangan globalisasi, yaitu memperkuat kemampuan beradaptasi terhadap perubahan melalui penumbuhan nilai-nilai religius dan kearifan lokal bangsa. Di sini religius yang dimaksud di sini tentunya yang berhubung dengan ajaran agama yang kita anut. Bagi yang muslim tentunya bagaimana bisa betul-betul mengembangkan kompetensinya, kemampuannya untuk menumbuhkan nilai-nilai religiusnya, mungkin mengikuti kegiatan-kegiatan zikir, kemudian mengikuti kegiatan-kegiatan yang sifatnya religius, mendengarkan ceramah umum yang biasa dilakukan di masjid-masjid atau di tempat-tempat tertentu,
Kemudian kearifan lokal, salah satu kearifan lokal kita khususnya di Wajo ini adalah budaya, ya. Ini sudah terkikis juga karena kita lihat terutama anak-anak kita itu banyak kalau kita lihat kesehariannya itu tidak mempedulikan lagi yang namanya budaya Tabe. Padahal kita orang Wajo, orang Bugis, itu contoh misalnya kalau kita lewat di depan orang tersebut, apakah itu lebih tua dari kita ataukah dia lebih muda dari kita, itu tetap kita mengatakan tabe, ya, artinya kita mohon izin, permisi, ya, menghai orang yang akan kita lewati tersebut, ya. Ini juga harus kuatkan kembali, ini adalah satu kelompok. Kemudian terbatasnya pendampingan orang ini harus faktanya bahwa sebagian orang tua juga sibuk dengan aktivitas pekerjaannya di kantor atau berdagang atau bertani dan lain sebagainya sehingga pendampingan terhadap anaknya itu kurang. Ini kurang dan ini perlu ada perubahan mindset yang dilakukan oleh orang tua bagaimana bisa betul-betul memfokuskan pendampingannya terhadap anaknya, apalagi di masa sekarang ini yang masa pembelajaran daring tentunya butuh pendampingan penuh oleh orang tua untuk bagaimana bisa anak tersebut bisa terbantu untuk memahami pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh bapak dan ibu guru melalui model daring, ya. Kemudian keterbatasan sarana belajar dan infrastruktur. Kita lihat bahwa masih banyak sekolah-sekolah yang mungkin sarana prasarana itu belum memadai, ya, belum memadai sehingga ini menjadi perhatian penuh pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Selanjutnya, dalam pengembangan nilai-nilai karakter ini ada 4 secara umum berdasarkan filosofi pendidikan karakter yang dewasa. Ada olah hati mengenai etika, kemudian olahraga mengenai kinestetika, kemudian olah karsa mengenai estetika, kemudian olah pikir mengenai literasi. Tempat ini adalah salah satu filosofi pendidikan karakter yang dikembangkan oleh Ki Hajar Dewantara, di mana polanya ini akan membentuk nilai-nilai karakter seperti religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, kemudian demokrasi, rasa ingin tahu, kemudian cinta tanah air, menghargai prestasi, kemudian komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, tanggung jawab, dan masih banyak lagi nilai-nilai karakter yang dimana nanti akan menjadi kristalisasi nilai-nilai daripada nilai utama pendidikan karakter, yaitu religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas. Ini yang sering kita waktu masih tetap muka dulu, ada namanya salam PPK, ada namanya tepuk PPK, religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas. Itu adalah nilai-nilai utama dari pendidikan karakter. Religius itu yang bagaimana tentunya kita paham bagaimana kita lebih mendekatkan pada Sang Maha Pencipta. Tentunya bagi yang Islam itu yang mana menjalankan ibadahnya, misalnya sholat, baca Al-Quran, dan lain sebagainya. Ini adalah wujud untuk bagaimana lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, yaitu nasionalis, di mana sikap untuk mampu mengapresiasi, menjaga, kemudian mengembangkan kekayaan budaya bangsa sendiri. Jangan kita terpengaruh dengan
budaya barat yang positif belum tentu berpositif terhadap kehidupan kita. Sehingga saya sangat mengharapkan, apalagi sekarang melalui medsos itu terlalu bebas, tentunya Ananda yang mengikuti latihan dasar kepemimpinan mulai sekarang bisa mengfilter mana yang menjadi yang bisa dikonsumsi oleh siswa dan yang mana yang tidak perlu dikonsumsi karena sifatnya mungkin ada unsur kekerasan atau ada budaya-budaya barat yang tidak sesuai dengan norma-norma kehidupan kita sebagai bangsa Indonesia. Kemudian mandiri ini untuk saya pada kemampuan bakat dalam diri sendiri, tidak tergantung pada orang lain, dan ini sangat penting khususnya kepada semua pengurus OSIS itu betul harus memiliki jiwa mandiri, ya. Karena ini adalah salah satu faktor kunci bagaimana kita bisa melangkah untuk menjadi sukses. Kapan kita tergantung pada orang lain, maka yakin dan percaya bahwa kita tidak bisa maju. Ya, kita tidak bisa maju. Ada waktunya kita bisa berkolaborasi, istilahnya berkolaborasi bukan tergantung, tapi berkolaborasi dengan orang lain, dan ada waktunya juga kita harus jalan dengan sendiri. Sisa nanti bagaimana Ananda memilah kapan Anda harus bisa berkolaborasi dan kapan bisa berjalan dengan sendiri. Tetapi yang terpenting di sini adalah bagaimana bisa membangun kemandirian daripada Ananda semuanya. Kemudian selanjutnya gotong royong. Gotong royong adalah kemampuan bersama antara satu sama lain dan berangka memperjuangkan kebaikan masyarakat luas. Ini sangat penting biasanya kalau seumpamanya ada saudara-saudara kita yang terkena musibah seperti yang di Mamuju kemarin, maka kita beramai-ramai untuk melakukan aksi solidaritas, ya tentunya yang mau menyumbangkan uang silakan, bang, dambi atau makanan ringan silakan, ya disesuaikan dengan kemampuan daripada masing-masing. Jadi disesuaikan dengan kemampuan masing. Ini kita lihat di negara kita khusus dalam hal ini harus kita pertahankan karena ini sangat membantu kepada orang-orang yang tidak tahu, bisa saja nanti suatu saat giliran kita yang terkena, maka tentunya saudara-saudara kita akan membantu kita. Kemudian integritas, mampu menyelaraskan pemikiran, kemudian perkataan, perbuatan yang mempresentasikan perilaku bermoral yang kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan secara rasional. Ini sangat penting karena tentunya dari sisi pengembangan atau penguatan pendidikan karakter, satu poin yaitu integritas ini yang paling penting, salah satu paling penting yang harus kita bangun untuk mendapatkan sumber daya manusia yang unggul dan berprestasi. Selanjutnya, konsep dasar penguatan pendidikan karakter saya langkai saja. Khusus untuk Ananda, ini adalah beberapa kegiatan-kegiatan penguatan pendidikan karakter, dan saya sangat berharap nanti dikoordinir oleh ketua OSIS dan dibantu seluruh pengurusnya, termasuk pengurus-pengurus intinya yang mungkin IT-nya lebih bagus. Mohon nanti Anda buat yang terbaru, versi terbarunya mengenai video ini, untuk nanti kita akan publikasikan kembali ke khalayak luar untuk lebih memperkenalkan sekolah kita. Mohon disimak baik-baik. Salah satu sekolah SMP Negeri 1 Sengkang adalah salah satu sekolah rujukan yang ada di Kabupaten Wajo yang memiliki visi unggul dalam prestasi
berkarakter, dan berbudaya lingkungan, serta berwawasan global berdasarkan iptek dan impact. Sekolah ini dipimpin Bapak PDM. Kami dari perwakilan siswa SMP ingin menginformasikan pada hari ini akan segera menyelenggarakan penerimaan peserta didik baru atau PPDB tahun ajaran 2020-2021. Nah, ini pembelajaran yang kegiatan dan organisasi yang ada di sekolah kami semakin dengan baik. Kegiatan yang pertama yaitu salah satu kegiatan ini dilakukan sejak yang kedua juga dilakukan setiap hari untuk mendiskusikan dalam kegiatan yang ada di yang tiga yaitu kegiatan interaksi. Kegiatan ini mungkin dilaksanakan setiap hari untuk menumbuhkan minat siswa dan meningkatkan keterampilan membaca. Kegiatan itu juga terasa kegiatan ini rutin kami lakukan setiap meningkatkan sikap perilaku siswa. Yang kelima, latihan dan kepemimpinan adalah sebuah pondasi segala hal yang berkaitan dengan kepemimpinan. Yang ketujuh, kegiatan ini adalah kegiatan keterampilan yang bertujuan melatih kemandirian dan wawasan akan pemilah Yang kedelapan yaitu English Camp. Kegiatan ini adalah salah satu kegiatan di kelas khusus yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam berbahasa Inggris. Kegiatan yang kesembilan yaitu belajar bahasa. Kegiatan ini diambil sebagai momentum untuk mengingat ditetapkannya bahasa resmi bangsa Indonesia yaitu bahasa Indonesia. Adapun rangkaian lomba yang kami laksanakan yaitu yang pertama cerita rakyat, yang kedua cerita bahasa, dan yang ketiga yaitu menulis cerpen. Yang ke-10 adalah kursus. Kegiatan ini dilaksanakan setiap akhir tahun untuk mengembangkan minat dan bakat siswa di sekolah. Yang ke-11 yaitu Rumah Tersi. Rumah Tersi merupakan program kerja rutin dilaksanakan pada setiap Jumat pagi. Seluruh warga sekolah berkumpul di halaman sekolah untuk kerja bakti. Kegiatan yang ke-12 yaitu apel pagi. Kegiatan ini dilakukan setiap hari Rabu untuk meningkatkan kedisiplinan siswa. Yang ke-13 yaitu kegiatan pemilihan ketua OSIS. Kegiatan ini bertujuan untuk menumbuhkan jiwa demokrasi. Yang ke-14 yaitu bakti sosial. Kegiatan ini dilaksanakan agar bisa meningkatkan sikap sosial siswa terhadap sesama. Yang ke-15 yaitu pameran sekolah. Pameran sekolah adalah suatu kegiatan mempertontonkan hasil kreativitas dari karya siswa untuk bidang studi tertentu yang dihasilkan dalam kurun waktu tertentu. Jalan videonya Pak. Yang terakhir yaitu karya siswa. Kegiatan ini sering mengikuti setiap hari untuk meningkatkan dan merasakan penguatan pendidikan karakter atau biasa disebut. Kenapa Pak Omra? Audionya bagus Pak. Pak Omra, Videonya kurang. Videonya tidak bagus. SMP Negeri 1 Sengkang adalah salah satu sekolah rujukan yang ada di Belum Pak, belum. Maju yang memiliki misi unggul dalam prestasi, berkarakter, dan berbudaya lingkungan, serta tidak bisa ya? SMP Negeri 1 Sengkang adalah salah satu sekolah rujukan yang ada di Kabupaten Wajo yang memiliki visi unggul dalam prestasi, berkarakter, dan berbudaya lingkungan, serta berwawasan global berdasarkan iptek dan impact. Sekolah ini dipimpin oleh Bapak Umar SPD MM. Assalamualaikum adik-adik. Kami dari perwakilan siswa SMP Negeri 1 Sengkang ingin menginformasikan kepada adik-adik bahwa sekolah kami akan segera menyelenggarakan penerimaan peserta didik baru atau PPDB tahun ajaran 2020-2021. Nah, ini pembelajaran yang kegiatan dan organisasi yang ada di sekolah kami. Kegiatan
demokrasi dan hari untuk mendisiplinkan siswa dalam menegakkan tiang agama. Karena fondasi awal beragama yakni sholat. Yang ketiga yaitu kegiatan literasi. Oke. Karena waktunya sudah hampir habis, sisa 3 menit. Kemudian kita masuk ke materi yang kedua yang akan dibawakan oleh Bu Heni. Saya lanjutkan mengenai ilustrasi implementasi penguatan pendidikan karakter, ada keberagaman seperti yang tergambar pada gambar yang ini, di mana ada 2 tempat ibadah yang bisa dikatakan saling berseberangan, tapi yang terjadi adalah bagaimana saling menghargai dari kedua penganut agama tersebut. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan pramuka akan kita tumbuhkan nilai-nilai gotong royong, kemudian diri dan keras. Kemudian yang ketiga, di gambar yang ketiga ada mengenai personil dengan cintai dan menghormati keberagaman daripada budaya kita. Dan yang terakhir, di gambar yang paling bawah adalah yang gambar upacara bendera yang dilaksanakan setiap hari Senin di sekolah kita di SMP Negeri 1 Sengkang, di mana akan menumbuhkan aktualisasi nilai-nilai nasional. Itu implementasi dari penguatan pendidikan karakter yang biasanya kita lakukan di sekolah kita. Tentunya saya sangat berharap kepada Ananda semua bisa betul-betul memahami materi ini dan lebih mengembangkan lagi pemahaman Anda. Boleh Anda lebih jauh mendalaminya mengenai bagaimana penguatan pendidikan dengan berbagai kegiatan-kegiatan yang telah ditampilkan oleh beberapa sekolah juga, dan juga bagi SMP Negeri 1 Sengkang sebagai sekolah pilotin pendidikan karakter. Tentunya YP ini terus kita kembangkan, terus kita lakukan inovasi, dan pembiayaan yang harus jadi sekolah itu tetap kita, walaupun nantinya kita sekarang ini masih dalam kondisi terbatas karena ada 19, sehingga kita masih belajar daring. Seperti hari ini kita masih menerima materi melalui dasar kepimpinan daring, dan tetap melaksanakan kegiatan-kegiatan kita dengan baik. Terima kasih kepada Ananda yang sudah mengikuti. Saya sangat berharap tentunya apa yang saya sudah sampaikan melalui dari penguatan pendidikan karakter dapat bermanfaat bagi kita semua, dan nantinya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua untuk hari ini, yaitu materi motivasi dan kerjasama yang akan disampaikan oleh Ibu Heni, dan alhamdulillah saya lihat sudah bergabung di room kita pada kesempatan hari ini. Bagaimana Pak Umbrah? Saya langsung serahkan ke Ibu Heni atau saya kembalikan dulu ke Pak Umbrah, silakan. Ya Pak, kasih. Terima kasih paparan materi dari Pak Rusdianto, materi tentang pendidikan karakter. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau bermanfaat untuk Ananda, dan kita aplaus untuk Bapak Rusdianto atas paparan materinya pada hari ini. Terima kasih Pak. Selanjutnya, terima kasih Pak. Selanjutnya, sebelum memasuki materi kedua, saya mohon kepada Ananda untuk sebentar mengaktifkan kameranya. Karena kemarin saya lupa
memberikan instruksi bahwa tolong diaktifkan kameranya untuk sejenak. Untuk Ananda mohon diaktifkan untuk sebentar, barangnya 5 detik atau 10 detik lah. Ya, sebentar saja Ananda. Yang lain bagaimana ini? Untuk materi kedua, Ibu pemateri telah bergabung di room meeting yang telah siap. Kemudian selanjutnya saya mohon kepada Ananda, kemarin ada terjadi hal yang tidak diinginkan, ada peserta yang share screen. Saya mohon supaya selain pemateri dan host, diharapkan Anda tidak mengaktifkan share screen-nya. Ya. Selanjutnya kita untuk mengefektifkan waktu yang ada, materi yang kedua, materi apa ya, Pak? Motivasi dan kerjasama ya. Ya. Saya serahkan kepada Ibu Heni Sustiari, SPD MPD. Beliau adalah Wakil Kepala Sekolah urusan kurikulum. Silakan Ibu. Iya, terima kasih untuk hostnya Bapak Umrah. Bagaimana sebelumnya, apakah suara saya jelas Pak dengan Anda sekalian? Suara Ibu jelas? Jelas Bu, jelas. Ya, Pung, jelas Pung. Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan pada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, sehingga pada kesempatan pada hari ini kita masih diberikan kekuatan untuk bersama-sama melakukan kegiatan yang menurut Ibu sangat penting sekali, yaitu latihan dasar kepemimpinan. Sebelumnya Ibu akan memperkenalkan diri dulu. Tadi sudah diperkenalkan sama Pak Umrah bahwa nama Ibu adalah Ibu Heni Sustiari. Kemudian Ibu di sekolah tugasnya sebagai pengajar, yaitu mata pelajaran IPS, dan juga ada sedikit tugas tambahan yang diberikan, yaitu sebagai Wakasek kurikulum. Senang sekali Ibu mendapatkan kesempatan dan kepercayaan untuk membawakan satu materi di tengah-tengah kalian, di tengah-tengah pengurus OSIS yang Ibu anggap sangat hebat, sangat berpotensi untuk menjadi pemimpin-pemimpin masa depan. Jadi sekali lagi Ibu ucapkan selamat kepada Ananda yang masuk ke dalam kepengurusan OSIS ini untuk tahun pelajaran 2020-2021. Baik Ananda, pada kesempatan ini Ibu akan membawakan satu materi yang menurut Ibu sangat, walaupun materinya sangat sederhana, yaitu kalau tidak salah materi yang diberikan kepercayaan oleh Wakasek Kesiswaan Pak Rusdianto, yaitu materi motivasi dan kerjasama. Tapi menurut Ibu materi ini sangat penting sekali untuk kalian ketahui, apalagi nanti untuk diterapkan, mengingat posisi kalian sebagai pengurus OSIS yang memang membutuhkan satu motivasi sebagai penyemangat kalian dan satu kerjasama sebagai
bukti kekompakan kalian sebagai pengurus OSIS. Baik Ananda, sebelumnya supaya tidak kaku dalam latihan kita kali ini, Ibu ingin bertanya dulu, ada yang sudah pernah dengar istilah ini, motivasi dan kerjasama? Ibu mau dengarkan dulu satu suara di antara kalian, perkenalkan dulu namanya, kemudian menyampaikan apa yang diketahui tentang materi kita kali ini. Materi yang berjudul motivasi dan kerjasama. Silakan Anda. Tidak ada? Belum pernah dengar istilah ini, Nanda? Saya pun mampu menjelaskan tentang arti kerjasama. Oh iya, Ahmad Anugrah. Silakan Ahmad Anugrah. Kerjasama adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan bersama. Iya, bagus sekali. Kerjasama adalah satu kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan bersama. Saya tahu sekali ini Ahmad Anugrah dari kelas 8 bilingual B, yang menurut Ibu salah satu siswa yang memang pantas untuk berada juga di dalam kepengurusan ini. Karena merupakan siswa yang memiliki satu motivasi dan kekuatan kerjasamanya. Saya sudah lihat pada waktu Ibu berada di kelasnya mengajar bersama dan terbukti dengan menjadi pengurus OSIS di tahun pelajaran ini. Baik, masih ada yang ingin menyampaikan atau mengetahui tentang apa itu motivasi? Kerjasama tadi sudah ada. Motivasi, gimana ada? Oke, baik Nanda. Untuk menyingkat waktu, karena kita dibatasi oleh waktu, baiklah Ibu akan menayangkan PowerPoint. PowerPoint ini berisi materi-materi tentang apa itu kerjasama, motivasi dan kerjasama. Mohon dibantu dulu Pak Umrah. Saya masuk di presentasi sekarang ya Pak Umrah. Terus, tadi Pak Umrah. Ya, saya diarahkan dulu bagaimana caranya memperlihatkan ini materi di sini. Oh iya. Saya masuk di mana dulu? Screen saja, presentasi. Ya. Pakai laptop juga. Pakai laptop. Iya, pakai laptop. Iya. Presentasikan sekarang. Presentasikan sekarang. Oke, maaf Dina. Kemudian seluruh layar Anda, jendela tab. Pilih tab. Pilih tab, oke. Pilih ya. file PowerPoint. Oke. Materi PowerPoint. Iya, oke. Iya. Bagaimana? Sudah kelihatan, Pak? Oke, sudah ada. Pak. Ya. Saya tidak lihat bagaimana caranya untuk saya materi ini untuk saya bisa lihat juga. Buka saja anunya, materinya. Lihat saja materinya. Saya belum mendapatkan anunya. Klik saja filenya, file PowerPoint-nya. Sudah diklik tadi. Ya. Tapi Pak Umrah, bagaimana kalau kita yang ini? Iya. Ya. Ya, bisa pastikan dulu di. Ya. Bentar, Mak Di. Ya, mohon maaf Nanda, Ibu belum terlalu lihai untuk menayangkan di Zoom atau di Meet ini. Ya, Ibu lanjut. Tadi mengenai materi motivasi dan kerjasama akan ditayangkan oleh Pak Umrah. Kita tunggu sebentar. Bisa Pak Umrah sudah temukan kiriman saya tadi? Sudah, tapi masih di download nih. Oh iya. Tunggu ya.
Kalau boleh tahu ini berapa jumlahnya ini kepengurusan ini? Saya lihat alhamdulillah banyak yang bergabung. Semoga semua pengurus OSIS yang terpilih semuanya bergabung atau berada dalam room ini. Mohon maaf nak atas gangguan ini. Saya lupa tadi belajar terlebih dahulu bagaimana caranya. Bentar dulu. Mana dia? Sebentar ya. Bagaimana Pak? Bentar Kesulitannya dulu. apa di situ Pak? Bentar dulu. Ya. Masih. Dimohon kesabarannya Nanda. Sementara proses. Kalau Ibu menjelaskan kemudian dibarengi dengan materinya, saya rasa lebih mudah untuk memahami apa yang Ibu sampaikan. Kalau enggak mau dikasih begini aja. Ya, silakan dicari solusinya. Udah kelihatan ya? Ya, iya, Sudah. alhamdulillah. Ya, sudah kelihatan. Ya, terima kasih Bapak host yang baik. Baik Ananda, silakan Ananda lihat di layar materi yang akan Ibu bawakan, yaitu mengenai motivasi dan kerjasama. Kita masuk di slide pertama. Ini yang pertama itu gambar sekolah kita yang sangat bagus. Saya harap Ananda bisa mendeklamasikan bahwa sekolah kita tetap bagus sampai sekarang, walaupun masih dalam masa pandemi kita belum bisa bergabung untuk belajar secara tatap muka. Baik, silakan diperlihatkan slide yang kedua, Pak. Ya, kita slide kedua. Ya, bisa dilihat dengan jelas, Ananda? Kalau Ibu bertanya, iya, bagus, bersuara. Ya, kita mulai dengan motivasi. Nah, apakah sebenarnya motivasi itu? Motivasi secara umum, motivasi itu adalah dorongan yang diberikan seseorang terhadap orang lain, sehingga orang lain yang diberi motivasi itu menjadi lebih bersemangat dan giat dalam bekerja, serta memiliki rasa antusias untuk mencapai hasil yang maksimal. Ya, itulah pengertian daripada motivasi. Motivasi merupakan dorongan, ya, hal yang menjadi penyemangat sehingga kita berusaha, ya, lebih baik lagi untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Nah, selanjutnya kalau secara Kamus Bahasa Indonesia, etimologi itu, motivasi itu berasal dari bahasa Inggris yang artinya motivation, ya, yang artinya daya batin. Nah, daya batin berarti muncul dari dalam diri kita, batin kita, ya, berupa dorongan. Sehingga menurut Kamus Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan motivasi, mereka menyimpulkan bahwa segala sesuatu yang mendorong atau menggerakkan seseorang untuk bertindak melakukan sesuatu dengan tujuan tertentu.
Nah, motivasi ini Nanda, nanti di materi selanjutnya Ibu akan paparkan apa kaitannya dengan kalian, ya, kalian sebagai peserta didik, apalagi sebagai pengurus OSIS. Apa nanti hubungannya? Mengapa diperlukan ada motivasi dalam diri kalian sebagai siswa atau kedudukan kalian sebagai pengurus OSIS. KB Pak Umrah, silakan dilanjutkan. Dibuka kembali Pak Umrah halaman keduanya. Ya, sudah. Ya, halaman kedua. Sedangkan menurut para ahli, supaya bisa mempersamakan apa sebenarnya itu arti daripada motivasi, apakah sama pendapatnya dengan para ahli? Coba Pak Umrah dibuka slide ketiga, ditampilkan slide ketiga. Sudah bagaimana Pak? Slide ketiga, ya, motivasi. Belum itu Pak, belum. Nah, menurut para ahli, coba dibukakan slide ketiganya Pak. Motivasi itu menurut Pak Hekjikman dan Husnan, itu dia mengeluarkan pengertiannya tahun 2003 itu mengatakan bahwa motivasi itu merupakan proses untuk mencoba mempengaruhi seorang agar melakukan sesuatu yang kita inginkan. Nah, hampir sama dengan apa ya tadi secara umum arti motivasi. Kemudian ada juga pendapat kedua dari ahli Supardi dan Anwar yang mengatakan bahwa motivasi itu adalah keadaan dalam pribadi seorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan tertentu. Jadi menurutnya motivasi bukanlah yang dapat diamati, tetapi adalah hal yang dapat disimpulkan karena sesuatu bersifat perilaku yang tampak, yang bisa mengubah seseorang untuk menjadi lebih baik lagi atau bersemangat lagi. Nah, ini pendapat daripada ahli. Kemudian kita masuk ke slide berikutnya. Barangkali Nanda kita bisa diarahkan melihat ke slide berikutnya. Nah, bagaimana peran daripada motivasi itu? Apa sebenarnya fungsinya? Apa tujuannya? Nah, beda fungsi dan tujuannya. Kalau fungsi motivasi itu dapat mendorong manusia untuk berbuat sebagai penggerak. Penggerak dalam arti ini, penggerak dalam hal ini adalah sebagai orang yang bisa membangun atau membangkitkan orang lain agar berbuat seperti apa yang dia lakukan. Jadi fungsi motivasi itu. Jadi alangkah bangganya kami sebagai guru di SMP 1 Sengkang jika nanti kalian sebagai pengurus OSIS yang terpilih mampu menjadi penggerak ya atau motivator di antara teman-temannya. Ya, 760 lebih teman kalian dan kalian mungkin ada 80-an terpilih. Kalau ada di antara kalian nanti sekitar 50-an menjadi seorang penggerak di antara pengurus OSIS dan mampu menggerakkan warga di SMP Negeri 1 adalah satu kebanggaan ya kami pendidik di SMP 1. Jadi sebagai penggerak fungsinya dapat menentukan arah tujuan yang hendak dicapai karena dilakukan sesuai dengan rencana yang sudah ditentukan atau dirancang dengan matang. Kemudian fungsi motivasi itu dapat menyeleksi perbuatan, yaitu menentukan tindakan apa saja yang harus dilakukan yang relevan untuk mencapai tujuan. Selanjutnya tujuan motivasi. Hampir sama tadi bahwa tujuan motivasi adalah untuk menggerakkan atau menggugah seseorang agar timbul keinginan dan kemauannya untuk melakukan sesuatu sehingga dapat memperoleh hasil atau mencapai tujuan tertentu. Ya, oke, sudah ada saya lihat di tayangan, Ibu berpindah tadi. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan, Nak? Sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, sudah pahamkah kalian dengan apa yang dimaksud dengan motivasi? Apa tujuannya?
atau apa fungsinya? Apa kaitannya dengan keberadaan kalian sebagai materi ini dengan keberadaan kalian sebagai pengurus OSIS? Silakan bertanya. Ya, kalau tidak ada, kita lanjut ke slide berikutnya. Apa saja jenis-jenis motivasi? Jenis-jenis motivasi itu muncul dari mana saja? Silakan slide selanjutnya, Pak. Jenis-jenis motivasi itu ada dua. Ya, ada yang dikatakan motivasi intrinsik. Nah, motivasi intrinsik itu adalah keinginan seorang untuk melakukan sesuatu yang disebabkan oleh dorongan yang berasal dari dalam diri kalian, dari dalam diri sendiri, tanpa dipengaruhi orang lain, karena adanya hasrat untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, kalau ini seorang pengurus OSIS mampu mempraktekkan ini, ya, memiliki keinginan dari dalam dirinya sendiri, ingin mencapai tujuan tertentu, ingin menjadi orang yang sukses, ingin menjadi orang yang memiliki kelebihan atau keterampilan. Nah, ini sangat bagus sekali. Jadi motivasi intrinsik. Jadi tidak ada unsur dari pengaruh dari orang lain, tapi memang muncul dari dalam dirinya sendiri. Nah, kita lihat di sini contohnya, seseorang termotivasi untuk bekerja agar mendapatkan penghasilan sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Ini kalau untuk seorang pemimpin dalam keluarga, ya. Tapi kalau kalian sebagai seorang siswa termotivasi untuk misalnya dalam kelas ingin ranking 1, ingin mendapatkan yang memiliki kelebihan di antara teman-temannya, itu sangat bagus ini. Jadi motivasi yang muncul memang dari dalam diri sendiri. Kemudian ada juga motivasi yang muncul karena pengaruh dari orang lain. Nah, dikenal dengan istilah motivasi ekstrinsik, ya, yaitu keinginan seorang untuk melakukan sesuatu dikarenakan dorongan dari luar diri sendiri untuk mencapai sesuatu yang menguntungkan dirinya. Ya, seperti kalian melihat si B misalnya, kenapa bisa dia berbuat seperti ini, kenapa dia pintar berbicara, kenapa dia berani untuk tampil, kenapa dia selalu terpilih menjadi pengurus OSIS, kenapa selalu dia yang dipanggil untuk mewakili sekolah. Nah, kalau memang misalnya dalam diri kalian ingin seperti berbuat seperti teman kalian tadi itu, maka itu termasuk dalam kelompok motivasi intrinsik, karena melihat seseorang atau orang lain yang mampu atau bisa, sehingga kalian terdorong juga untuk melakukan seperti itu. Jadi harapan kami, baik motivasi intrinsik maupun motivasi ekstrinsik, yang jelas apabila motivasi itu ada dalam diri kalian, saya yakin kalian bisa menjadi, apalagi sebagai pengurus OSIS, menjadi pemimpin masa depan di lingkungan sekolah kita. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Slide berikutnya itu tentang Pak Umrah, silakan ditampilkan slide berikutnya. Ya, faktor pendorong motivasi. Nah, ini faktor pendorong motivasi ada yang dikatakan faktor dari dalam, intern. Ya, pertama adanya harga diri dan prestasi. Ya, untuk mengembangkan kreativitas dan mengerahkan energi untuk mencapai prestasi yang meningkatkan harga dirinya, ingin menjadi terkenal. Ya, kemudian faktor kebutuhan. Ya, kebutuhan di dalam hidup seorang itu harus memotivasi dirinya untuk berusaha sebaik mungkin agar bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian faktor dari harapan, adanya cita-citanya, ada yang ingin dicapai. Jadi seperti tadi Ibu bilang, kalau kalian sebagai pengurus OSIS ingin mencapai sesuatu, ada harapan, ada keinginan yang harus dilakukan. Motivasinya itu dapat memberikan kemudahan, ya, atau cita-cita itu dapat memberikan kemudahan karena adanya keinginan yang ingin dicapai di masa depannya. Kemudian faktor pendorong motivasi selanjutnya itu ada tanggung jawab. Nah, terutama ini juga penting, seorang pengurus OSIS yang memiliki tanggung jawab penuh yang memotivasi dirinya menyelesaikan
tugas dan tanggung jawabnya sebagai pengurus OSIS itu akan berhasil apabila ada motivasi tanggung jawab terpatri dalam diri seseorang. Kemudian yang terakhir, faktor pendorong motivasi dari dalam adalah kepuasan kerja. Ya, senang melihat kalau apa yang sudah dilakukan itu bagus hasilnya, memuaskan, teman-temannya senang, guru-gurunya senang, orang tuanya juga senang, apalagi kalau secara pribadi dirinya juga senang. Jadi inilah faktor pendorong motivasi yang harus dibangun dari dalam diri seseorang atau seorang peserta didik. Baik, kita lanjutkan. Silakan slide berikutnya, Pak Umrah. Ya, faktor eksternal. Ya, faktor eksternal. Berarti kalau faktor eksternal itu adalah faktor yang berasal dari luar. Seperti berasal dari luar itu karena adanya peran dari luar, misalnya organisasi yang turut menentukan perilaku seorang dalam kehidupannya. Misalnya karena melihat adanya seseorang yang memiliki kemampuan berorganisasi, kemampuan dalam menjadi pemimpin, kemampuan dalam misalnya keterampilan-keterampilan, banyak keterampilannya, sehingga kalian termotivasi juga ingin seperti orang itu. Jadi itulah yang dimaksud dengan faktor eksternal. Ya, faktor yang didapatkan dari melihat perilaku seseorang dari luar, bukan dari dalam diri sendiri. Nah, seperti ini jenis dan sifat pekerjaannya, karena melihat ada kelompok kerja. Kemudian ada hubungan interpersonal, jadi berulang-kali ya, karena adanya hubungan antar teman sejawat, teman kelas misalnya, antara bawahan dan atasan, dan teman-teman organisasi. Itu adalah faktor-faktor eksternal yang bisa memicu kita untuk termotivasi atau bersemangat dalam melakukan satu kegiatan. Ya, kita lanjut. Ya, ini sudah masuk ke dalam materi kerjasama. Sampai di sini dulu, karena ada dua, saya rasa ada poin motivasi dan kerjasama. Barangkali ada yang ingin Ananda tanyakan. Nah, ini adalah materi yang penting sekali juga, kerjasama. Kenapa materi motivasi dan kerjasama ini bergandengan, tidak terpisah? Ini ada erat sekali kaitannya. Kenapa Pak Anto tidak mengatakan materi motivasi saja Bu Heni atau materi kerjasama? Kenapa beliau menyatukan kedua materi ini, nanti akan dibahas di belakang nanti. Ya, nah sekarang kerjasama. Kerjasama itu ada secara umum adalah sebuah usaha yang dilakukan oleh beberapa orang atau kelompok secara bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Kerjasama merupakan interaksi yang sangat penting bagi kehidupan manusia sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan. Kerjasama itu terjadi ketika individu-individu yang bersangkutan mempunyai kepentingan dan kesadaran untuk mencapai tujuan yang bersama, tujuan tertentu. Nah, ini adalah satu komitmen yang perlu diterapkan di dalam kepengurusan, menjalankan organisasi kita, OSIS di sekolah. Karena seperti kalian ketahui, jika yang namanya kolaborasi atau kerjasama itu tidak ada dalam satu tubuh organisasi, saya yakin organisasi yang kita bentuk itu tidak akan mencapai tujuan seperti yang kita inginkan. Jadi kerjasama ini sangat penting sekali. Kita lihat seperti apakah itu manfaat kerjasama. Silakan dilanjutkan Pak slide-nya. Apa manfaat kerjasama? Manfaat kerjasama itu tentu pertama dapat memicu munculnya semangat kesatuan dan persatuan dalam diri seseorang. Kemudian mempererat ikatan bagi orang ataupun kelompok yang melakukan kegiatan ini. Kemudian ketiga, melakukan hal yang bersama-sama satu kegiatan itu tentunya dapat menjadi lebih ringan. Kemudian yang keempat, dapat menyelesaikan satu kegiatan dengan bersama-sama akan membuat pekerjaan menjadi cepat selesai. Saya yakin kalian bisa merasakan sendiri bagaimana ketika satu kegiatan itu
apabila dikerjakan secara bersama-sama. Manfaat dan mudaratnya itu akan kembali kepada kita. Iya. Kemudian kita lanjut supaya nanti bisa Ibu berikan kesimpulan umumnya. Kita lanjut dulu. Apa saja contoh bentuk kerjasama? Ya, contoh bentuk kerjasama seperti di sekolah itu misalnya di lingkungan sekolah, misalnya melaksanakan piket harian di kelas dengan saling bahu-membahu membersihkan ruang kelas bersama rekan lain yang membuat jadwal yang sama, tentu akan membuat kegiatan piket menjadi lebih ringan. Selain itu, misalnya menjalankan piket bersama, bentuk bekerja sama dengan yang lain di lingkungan sekolah, dengan saling bantu dengan yang lain, dengan belajar bersama-sama, tentu akan membuat pelajaran yang sulit akan lebih mudah dipahami dan dimengerti. Ya, pengurus OSIS, saya kembalikan ke pengurus OSIS. Jika mempraktekkan kerjasama ini Nanda di lingkungan organisasi kita, semuanya tentu akan berhasil maksimal kelihatan hasilnya. Seperti misalnya diadakan lomba-lomba di sekolah. Ya, akan diadakan lomba. Lomba itu misalnya akan dipertandingkan antara kelas. Nah, jika dalam satu kelas itu tidak ada kerjasama, tentu hasilnya tidak akan sama dengan kelas yang lain. Ya, tentu yang kerjasamanya solid, kerjasamanya bagus, tentu itu yang akan mendapatkan hasilnya atau juaranya. Namun sebaliknya, jika ada kelas yang tidak memperlihatkan komitmen kerjasama yang baik antara satu dengan lain dalam kelas itu, akan kelihatan juga hasilnya, sangat kelihatan perbedaannya. Apa yang terjadi dan hasilnya bagaimana. Seperti itu Nanda maksudnya. Nah, kita lanjut di slide berikutnya. Apa saja syarat-syarat kerjasama itu? Nah, syarat-syarat kerjasama tentu harus ada komitmen. Sering kita mengucapkan kata-kata ini, komitmen. Harus punya satu tujuan, satu hal yang ingin dicapai. Bertanggung jawab terhadap apa yang kita akan lakukan. Kemudian syarat kerjasama ketiga itu jujur ya. Kalau dalam satu organisasi itu ada yang memiliki sifat tidak jujur, sudah kompak kerjasama tapi masih ada yang ini bersikap tidak jujur, tentu hasilnya juga tidak akan seperti yang diharapkan. Kemudian, yang paling penting juga tuh siap menerima risiko bersama. Namanya dibangun bersama, diusahakan bersama, jadi apapun hasilnya itu, kita harus siap menerima risikonya bersama. Baikkah itu, burukkah itu, semua harus ditanggung bersama. Kita lihat slide selanjutnya, Pak. Ya, kompak. Ya, maaf slide-nya Ibu ini dibuat tadi malam. Kompak. Kemudian ada saling menghargai antar sesama, terdapat tujuan yang jelas, kemudian tentu dalam kerjasama itu lebih dari satu orang. Kemudian yang paling terakhir adalah ada latar belakang mengapa diadakan kerjasama. Iya, betul sekali. Jadi ada arah dan tujuannya. Jadi satu tim itu, satu organisasi itu harus memang menentukan dulu tujuan dan arah apa yang akan diperoleh jika melakukan kerjasama. Ya, silakan slide berikutnya, Pak. Nah, ini yang paling terakhir, kata-kata mutiara pembangkit kerjasama, silakan dibaca Nanda. Ini saya bacakan satu. Hal-hal kecil yang dilakukan secara sendirian tentunya tidak akan berdampak besar. Sedangkan hal-hal kecil yang dilakukan secara bersamaan akan memiliki dampak yang cukup signifikan. Iya, ini salah satu cara menjaga kekompakan yaitu dengan membuat setiap anggota memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap tugasnya masing-masing. Nah, ini kata-kata mutiara pembangkit kerjasama. Kalian di OSIS nanti supaya semangat kerjanya itu tidak menurun sebagai calon-calon pemimpin di sekolah, ya perwakilan sekolah itu harus punya kata-kata inspirasi ya untuk membangkitkan semangat kerjasama kalian. Masih ada barangkali di slide berikutnya, Pak. Yang paling penting sekali ya ini
Saya hanya ingin menampilkan satu kata apa sebenarnya hubungan motivasi dan kerjasama itu. Ya, motivasi dapat menjadi pendorong atau penyemangat untuk membangun kerjasama dalam kelompok atau tim. Jadi keduanya ini, walaupun materinya Ibu tadi Ibu sampaikan terpisah, tapi keduanya ini sangat berkaitan sekali. Harapan Ibu dengan kalian mendapatkan materi yang menarik ini, walaupun hanya sedikit saja yang Ibu berikan, tapi bisa menjadi satu penyemangat, satu motivasi buat kalian untuk membangun kerjasama atau penyemangat kalian sebagai calon-calon daripada perwakilan sekolah kita. Barangkali itu yang bisa Ibu sampaikan pada hari ini. Ya, sudah sekian dan terima kasih. Barangkali sebelum ditutup, karena materi ini sangat menarik, ada barangkali yang ingin bertanya, silahkan Ibu berikan satu orang berkesempatan untuk bertanya. Silakan Pak Umrah dipandu. Ya, Bu. Gimana? Ada yang ingin bertanya? Saya, Pung. Ya, silakan. Ibu bisa lihat namanya Husnul Khotimah. Diperkenalkan dirinya dulu. Iya, Pung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan, wabarakatuh. nama saya Husnul Khotimah Yunus dari kelas 8 bilingual A. Saya ingin bertanya, kita kan Pung seorang guru, bukan cuma seorang guru mata pelajaran, tapi juga wakil ketua tadi. Nah, pertanyaan saya, apa motivasi Ibu menjadi seorang guru? Siapa tahu motivasi Ibu bisa jadi pelajaran dan juga motivasi bagi saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, pertanyaan yang bagus sekali. Nah, ini kalau sebelum Ibu jawab, ini ada kaitannya dengan motivasi yang muncul dari luar, intrinsik ya. Nah, karena melihat seseorang atau orang lain. Iya, karena bisa dikembalikan kepada diri kita. Oh, saya ingin seperti dia, ingin melakukan seperti dia. Bagus kayak pertanyaannya Nanda ya. Jadi kalau berbicara apa motivasinya Ibu menjadi seorang guru, ya karena tentunya pendidik itu adalah ingin mencerdaskan anak bangsa, ya tidak ada motivasi lain, ingin melihat anak-anak bangsa ini menjadi anak-anak yang memiliki pengetahuan dan keterampilan, serta tentunya yang utama adalah memiliki sikap, ya seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Rusdianto, materi PPK-nya itu ingin melahirkan anak yang memiliki karakter, ya yang dapat menjadi contoh ya bagi yang lain, ya itu motivasinya Ibu. Dan masih banyak motivasi yang lain. Kesibukan Ibu menjadi seorang guru, terus ada tugas-tugas tambahan yang lain itu saya tidak pernah kendor atau turun semangatnya, karena ada satu motivasi memang dalam diri Ibu, ya karena selagi Ibu masih mampu, selagi Ibu masih punya kekuatan, masih punya kemauan, maka semangat itu tidak pernah, karena Ibu ada motivasi dari dalam diri Ibu. Ya, jadi bagus sekali pertanyaannya. Nah, motivasi Ibu itu tadi seperti Ibu sampaikan tadi menjadi guru itu ada karena itulah pilihannya Ibu, karena ingin melihat anak bangsa ini seperti tadi memiliki lahir anak-anak yang memiliki sikap, pengetahuan dan keterampilan yang seperti yang diinginkan. Apalagi kalian itu adalah generasi penerus generasi emas yang diharapkan oleh bangsa menjadi orang-orang yang bisa melanjutkan cita-cita perjuangan bangsa nantinya. Nah, terima kasih, bagus sekali Nanda. Masih ada ini yang ditanyakan? Iya. Masih boleh gak Pung bertanya? Iya, kembali ke hostnya bagaimana Pak Umrah? Bisa? Silakan. Ya, silakan. Ya, silakan. Bagaimana Pung kalau ada salah satu anggota dalam satu kelompok tidak mau kerjasama, terus berapa kali pun ditegur tapi tetap tidak mau mendengar, jadi mau media apa itu Pung? Ya, bagus sekali. Ya, berpindah ke materi kerjasama. Ya, tadi kan sudah melihat syarat-syaratnya.
syarat-syarat bagaimana kerjasama yang baik. Ada berapa item tadi Ibu perlihatkan di situ. Nah, jika dalam situasi seperti itu kita menemukan seorang teman kita yang kerjasamanya kurang atau lalai, maka disitulah peran kita. Bagaimana kita bisa mengajak ya atau memanggil atau memberitahukan bahwa apa tujuannya kamu masuk ke dalam organisasi ini. Ada ya kan yang kita ingin capai. Kalau memang Anda atau teman kalian sudah tidak ingin, ya kita persilahkan untuk break dulu. Break dulu. Jadi salah satu caranya itu adalah memberikan penyemangat atau motivasi kepada teman kita itu. Mengembalikan keinginannya, kenapa kamu masuk di sini, apa tujuan kamu. Jika kamu pekerjaannya hanya seperti itu, setengah-setengah hanya ingin menjadi orang yang terkenal bahwa sebagai pengurus OSIS tidak ada tendensi atau tujuan yang ingin dicapai, ya lebih baik mundur, karena banyak yang ingin menggantikan posisinya. Jadi seperti itu. Jadi harus pelan-pelan, tidak boleh dikasari, ya, harus bersifat mengajak atau membujuk, yang beri contoh yang baik agar dia dapat berubah. Seperti itu pendapat Ibu Nanda. Terima kasih. Ya, Pung. Terima kasih juga, Pung. Ya, terima kasih Ananda Husnul. Barangkali masih ada yang bertanya. Di room chat bisa ya? Ya, room chat juga bisa. Tadi Ibu bilang materi ini sangat menarik, motivasi dan kerjasama. Banyak yang bisa ditanyakan. Tidak ada lagi, Nanda? Bagaimana dengan waktunya Pak Umrah? Gimana Nak? Anugerah dan yang lain? Coba Nak dibuka dulu layarnya. Husnul tadi bertanya juga saya tidak lihat. Ya pasti nih Husnul ini orang yang punya potensi, punya keberanian. Nah, betul nih calon pemimpin. Ya, silakan dibuka layarnya semua Nak. Kita mau lihat orang-orangnya pengurus OSIS apalagi masa pandemi. Hanya bisa dengar suara, tidak ditahu yang mana orangnya. Oke, Pak Umrah. Kesimpulan kalau tidak ada lagi Nadi? Iya, ya kesimpulannya pada hari ini dari materi yang Ibu bawakan tentang motivasi dan kerjasama, bahwa motivasi dan kerjasama itu adalah satu hal yang perlu ada dalam organisasi kita, OSIS ya, OSIS. Kenapa? Karena motivasi dan penyemangat, motivasi dan kerjasama ini dapat menjadikan organisasi kita tumbuh atau berkembang atau berjalan seperti harapan yang harapan kalian dan harapan Bapak Ibu guru kalian. Jadi janganlah motivasi dan kerjasama ini sampai kendor, pertahankanlah ya agar kalian bisa menjadikan motivasi dan kerjasama dalam satu organisasi ini sebagai pembelajaran atau pengalaman kalian untuk bisa nanti berperan di dalam atau di tengah-tengah masyarakat. Oke Nanda, saya rasa cukup. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya dan Ibu ucapkan terima kasih atas keseriusan kalian di dalam mendengarkan materi atau menyimak materi yang Ibu ucapkan, Ibu sampaikan. Saya selanjutnya kembalikan kepada host. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi paparan materi dari Ibu Heni Sustiari, SPD MPD. Beliau adalah wakil kepala sekolah bagian urusan kurikulum. Dan saya sangat tahu pribadi beliau dan memang sangat tepat jika beliau memaparkan materi ini, motivasi dan kerjasama. Setahu saya memang Ibu pemateri itu motivasi dan kerjasamanya sangat bagus. Saya sendiri sudah berapa tahun bersamanya, saya sudah melihat memang tepat kalau dia
membawakan materi. Terima kasih Ibu Heni Sustiari materi yang disampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan Ananda bisa menyerap ilmunya dan bisa mengaktualisasikan di dunia nyata, di kehidupannya, di organisasinya nantinya. Kemudian terima kasih Bapak Ibu atas materinya. Ya. Kembali. Sekira untuk hari ini 2 materi telah selesai. Untuk besok masih ada materi yang dibawakan oleh Bapak Majid. Materinya juga itu materi yang berbeda kemarin dengan hari ini. Saya harapkan Anda juga bisa berpartisipasi lebih aktif, terutama dalam hal mempertanyakan sesuatu kepada pemateri. Kemudian saya ingatkan kembali bahwa bila mana proses meeting berlangsung, peserta diharapkan jangan mengklik share screen karena itu bisa mengganggu. Kemudian audionya juga dinonaktifkan. Kemudian yang saya sampaikan lagi kepada peserta, mohon diisi absensi. Absensinya itu akan saya aktifkan setelah materi ini, room ini ditutup. Kira demikian untuk hari ini Nanda. Tetap sehat, tetap semangat, tetap termotivasi, dan kita harus selalu melakukan kerjasama dengan yang lainnya. Nah, betul. Demikian yang saya sempat untuk hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live ya Pak Umrah. Saya juga izin live. Selamat siang.